نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbah ini, marilah kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin, Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan segala jenis tanaman-tanaman, menghidupkan segala jenis hewan-hewan dan ikan-ikan di lautan untuk keperluan atau hajat umat manusia supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi yang mulia, Al-Habib, sang teladan, sang panutan yang terbaik kepada kita khususnya dan kepada umat manusia secara keseluruhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga meridai dan merahmati segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya serta para tabi'in, para tabi'in dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui khutbah Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, saya berwasiat pada kita semua, hendaklah kita berupaya terus-menerus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan kita, kesuksesan dan keberhasilan kita bukanlah
Allah jadikan di dalam harta atau tahta. Tetapi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka itulah mereka orang-orang yang berjaya dan beruntung. Sehingga kita lihat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau sempat singgah beberapa waktu di sebuah kampung yang bernama Quba. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Itu menunjukkan pada kita semua bahwa hal yang pertama-tama harus kita bangun di tengah umat ini adalah takwa. Karena masjid adalah simbol daripada pembangunan orang-orang yang bertakwa. Maka sungguh benar ketika Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan atau menggambarkan Masjid Quba itu la masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu sebuah masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah, yang dibangun untuk membangun generasi yang bertakwa. Maka pembangunan takwa ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, haruslah menjadi perhatian yang pertama serta utama daripada kita sebagai sebuah umat, agar kita berjaya, agar kita sukses meraih kemenangan dan kesuksesan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah sampai di Madinah, di kota Madinah, kota hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pertama-tama membangun masjid. Beliau tidak membangun kantor, beliau tidak membangun tugu atau monumen, tetapi beliau membangun masjid, Masjid Nabawi yang masyhur hingga saat ini. Sebuah masjid yang sederhana, sangat sederhana, tetapi memiliki peran dan fungsi yang luar biasa. Di Masjid Nabawi yang sederhana, yang dibangun oleh tangan Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya, terbangunlah sebuah peradaban takwa, peradaban akhlak, peradaban yang penuh dengan cahaya kegemilangan. Kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sesuatu itu dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah, melainkan dia akan berjaya. Maka oleh karena itu, hal yang pertama-tama harus kita bangun, harus kita persiapkan pada diri kita dan generasi kita adalah taqwa ilallah. Sebagian orang menyangka bahwa orang akan bahagia, orang akan sukses apabila memiliki harta yang melimpah. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita Qarun di dalam Al-Qur'an. Qarun yang kaya raya, sehingga hartanya emas dan perak yang ia miliki begitu banyaknya, sehingga kunci gudang penyimpanan hartanya itu saja, saking banyaknya kunci gudangnya itu, sulit untuk dipikul 7 orang pemuda yang berbadan kekar. Itu baru kunci gudang hartanya, belum lagi isi gudang-gudang itu daripada emas dan perak.
Tetapi sayang sekali Qarun tidak bertakwa kepada Allah. Dia tidak membekali dirinya dan keluarganya dengan keimanan dan ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Allah benamkan Qarun beserta harta bendanya ke dalam perut bumi, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkannya. Sebahagian orang juga berpikiran bahwa kesuksesan, kejayaan apabila kita memiliki pangkat, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki tahta dan singgasana, maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita antara lain adalah kisahnya Fir'aun. Fir'aun yang gagah, istana yang mewah, singgasana yang tiada duanya di masa itu, bala tenteranya yang begitu banyak. Tetapi sayang sekali dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia kufur kepada Allah. Dia telah sombong karena keberhasilan dan kemegahannya. Istananya yang begitu indah, dia bisa membangun piramid yang luar biasa, yang hingga hari ini tidak ada yang bisa membangun monumen yang sehebat piramid. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan keputusannya kepada Fir'aun. Ketika dia ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah bersama dengan bala tenteranya itu, tahtanya, pengikut-pengikutnya, tentara-tentaranya sama sekali tidak dapat menyelamatkannya. Kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah hikmah yang Allah ketengahkan di dalam kitab sucinya untuk menjadi pelajaran pada kita, bahwa sesungguhnya kejayaan dan kesuksesan itu apabila seseorang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hari ini kita melihat bagaimana jiwa-jiwa materialistik tumbuh dan menjadi sebuah fenomena, sebagaimana yang pernah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa tanda-tanda hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanda-tanda hari kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang perempuan akan melahirkan tuannya, melahirkan anak-anak yang meninggikan diri kepada kedua orang tuanya, yang menjadi bos, yang layaknya menjadi raja bagi kedua orang tuanya, sehingga ketika mereka telah besar, kedua orang tuanya tidak ubahnya bagaikan pembantu di tengah rumah. Itu adalah tanda hari kiamat yang digambarkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa antaral huffatal urata ru'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang dulunya hidup dengan penuh kesederhanaan, sampai-sampai alas kaki pun mereka tidak memakainya, saking sederhananya hidup mereka, apa adanya. Tetapi kemudian mereka kelak akan berlomba-lomba, akan bermegah-megah, saling bertanding untuk menunjukkan kemegahannya. Mereka berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita
Para ahli hadis menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan yatatawaluna fil bunyan. Sebuah fenomena yang merupakan pertanda hari kiamat, di mana orang-orang banyak berlomba-lomba dalam hal bangunan dan kemegahan. Para ahli hadis menerangkan bahwa di akhir zaman akan hidup begitu subur jiwa-jiwa materialistik, di mana segala sesuatu berorientasi kepada materi atau kebendaan. Seseorang menjadi pejabat, seseorang menjadi pemimpin, seseorang menjadi pengusaha, seseorang menjadi pegawai, seseorang menjadi dokter, seseorang menjadi guru, bahkan seseorang menjadi ustadz pun banyak yang orientasinya tidak jauh, tidak lebih daripada orientasi kebendaan, mengejar materi. Hanya sedikit yang mereka berorientasi kepada Allah, kepada negeri akhirat. Maka kita lihat hari ini kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demi mendapatkan suatu jabatan, demi mendapatkan suatu pekerjaan, suatu kedudukan, maka berbagai cara ditempuh, meskipun cara-cara itu cara yang tidak terpuji. Kenapa? Karena tujuannya adalah materi, mengejar benda-benda, harta benda dunia. Seandainya mereka mencari ridho dan pahala di sisi Allah, seandainya mereka mencari kebahagiaan di negeri akhirat, maka tentu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan, cara-cara yang hina seperti itu. Kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan negeri akhirat, lalu ia melakukan usaha-usaha untuk itu, sementara dia pula seorang yang beriman, maka itulah mereka orang-orang yang usaha-usaha mereka, amal perbuatan mereka disyukuri oleh Allah, diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Alangkah meruginya orang-orang yang orientasinya tidak lebih daripada materi dan kemewahan dunia. Alangkah meruginya kalau seseorang tidak bercita-cita dengan cita-cita yang tinggi, seperti cita-cita Abdullah bin Zubair ketika dia mengimpikan derajat surga yang tertinggi di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di tengah kehidupan yang penuh dengan sikap yang berlebih-lebihan terhadap materi, di mana kita pun sebagai masyarakat sering sekali menilai seseorang berdasarkan materi. Kalau kita melihat seorang pejabat dengan pakaian yang hebat, dengan mobil yang mewah, maka kita pun merasa kagum dan hormat. Tetapi kalau kita berjumpa dengan seseorang dengan pakaian yang sederhana, dengan kendaraan bututnya, maka tiba-tiba kita pun kehilangan rasa kagum dan hormatnya. Hari ini hampir setiap golongan, setiap lapisan umat ini telah dilanda oleh penyakit materialistik ini. Ma'asyiral muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah.
Maka melalui khutbah yang berbahagia, khutbah yang singkat ini, di akhir khutbah ini saya mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri selaku khatib, mari kita senantiasa berorientasi kepada Allah, mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari kebahagiaan dan kejayaan di negeri akhirat. Silakan menjadi apa saja kaum muslimin dirahmati Allah. Ingin jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang berorientasi kepada ketakwaan, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi seorang dokter, tidak masalah, silakan jadi dokter, tetapi hendaklah orientasi Anda adalah mencari pahala di sisi Allah, mencari kebahagiaan yang hakiki di negeri akhirat. Kita ingin menjadi seorang polisi, ingin menjadi seorang tentara, silakan, asalkan orientasinya adalah untuk negeri akhirat, bukan untuk mencari sekelumit daripada kebahagiaan dan kemewahan dunia ini. Kita ingin menjadi seorang guru, kita ingin menjadi seorang pegawai, bahkan kita ingin menjadi seorang ustadz pun apalagi. Hendaklah orientasi kita adalah mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang kepala desa, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang politikus, menjadi seorang dai, menjadi seorang pejabat atau figur, hendaklah orientasi kita adalah negeri akhirat, sehingga kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mudah-mudahan khutbah ini berfaedah kepada kita semua. Ada dua penekanan atau poin penting melalui khutbah ini yang ingin kami ulangi. Yang pertama, hendaklah segala sesuatu kita mulai daripada taqwa ilallah. Kemudian yang kedua, hendaklah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita upayakan, hendaklah senantiasa bertujuan untuk mencari ridha Allah dan meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Mudah-mudahan khutbah ini berfaedah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk pada kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah perbaiki diri-diri kita, Allah Subhanahu wa taala bersihkan jiwa-jiwa kita, Allah Subhanahu wa taala sucikan hati-hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala hiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa